Pemirsa, untuk membahasnya kita sudah tersambung via Zoom dengan Bapak Miftahul Arifin, Koordinator Nasional Aliansi Santri Indonesia. Selamat malam Pak Miftahul. Selamat malam, Mbak. Iya, baik Pak, kita tahu bahwa saat ini Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan RI, tengah memicu polemik di tengah masyarakat. Menurut Anda, bagian mana dari pernyataan Zulkifli Hasan yang mempolitisasi agama dan akan dilaporkan? Ya sebenarnya ada beberapa sih terkait masalah pernyataan Menteri Perdagangan ini, yaitu yang sekaligus juga merupakan Ketua PAN, Zulkifli Hasan. Itu sangat tidak pantas lah dia sebagai pejabat publik mengatakan hal-hal yang demikian, menganggap orang itu bahwasanya sangat fanatik sehingga tidak menggunakan tasyahud itu dengan satu jari, dia menggunakan dengan istilah dua jari begitu. Bahkan seolah-olah mengolok-olok ibadah sholat yang merupakan sebenarnya sholat itu fondasi utama bagi umat Islam. Sholat itu merupakan ibadah yang paling utama, bentuk penghambaan diri terhadap Tuhan. Itu ada pada sholat. Sehingga hal yang sedemikian ini ketika dipolitisasi oleh Zulkifli Hasan sangat tidak etis. Bahkan itu bisa juga bisa melanggar hukum juga, mengandung pelecehan. Itu yang kami sangat sayangkan sekali, sehingga kami sangat mengecam dengan pernyataan-pernyataan hal yang seperti itu. Apalagi sekarang ini merupakan tahun-tahun politik begitu. Jangan sampailah masyarakat itu terpolarisasi oleh hal-hal yang demikian. Karena masyarakat kita ini dianggap sebagai hal-hal yang fanatik atau tidak. Sholat itu tidak bisa dikaitkan dengan urusan pilpres, tidak bisa dikaitkan dengan urusan pemilu. Ya sholat. Itu adalah bentuk ibadah kita secara individu dengan Tuhan. Jadi begitu, Mbak. Oke, baik. Apakah juga ada hal-hal yang akan dilaporkan, Pak? Apa poin-poinnya dan juga menurut Anda kapan akan dilaporkan, Pak Zulkifli Hasan ini? Ya nanti kita koordinasikan lanjut terkait laporan. Yang pertama, kami sebenarnya menuntut kepada Pak Zulkifli Hasan itu untuk meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam khususnya. Baik. Baik itu melalui tulisan ataupun secara terbuka di media dan menyesali terkait masalah pernyataan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap kepada Presiden Jokowi, karena beliau ini, Pak Zulkifli Hasan ini kan menterinya Pak Jokowi. Tentu ini hal yang sangat meremehkan dan sangat tidak pantas begitu. Seolah-olah juga Pak Jokowi itu tidak bisa mengurus bawahannya. Hal ini yang juga kita tidak inginkan. Oleh sebab itu, maka perlu dievaluasi Pak Zulkifli Hasan oleh Pak Jokowi juga terkait masalah pernyataan ini. Karena buat kami yang santri ini, yang memang sudah lama berkecimpung di dunia santri, itu sangat menyakitkan terhadap kami. Karena sholat aja dipolitisasi oleh pejabat publik, oleh Menteri Perdagangan. Itu sangat tidak pantas. Yang notabene juga ketua umum partai, begitu, Mbak. Oke, baik. Terkait dengan hal itu, Pak, menurut Anda apakah ini merupakan cerminan dari sikap Zulkifli Hasan sebagai partai pengusung Capres nomor urut 2? Ya mungkin begini. Kalau saya melihat itu pandangan saya secara, ya ini asumsi pribadi saya sebenarnya, itu mencerminkan hal-hal yang terlalu fanatik, bahkan menggiring umat itu pada calon-calon tertentu. Itu sangat tidak pantas. Sholat ya sholat. Kita harus hargai kalau seumpamanya kita baca Fatihah itu alaihim waladdallin, ya kita jawabnya amin, karena itu memang sudah anjuran secara syariat kan. Itu. Dan itu sudah kita lakukan, jangan sampai hal-hal yang sudah lumrah di masyarakat dan sudah menjadi hukum itu dirubah-rubah. Dan tasyahud itu juga begitu, dengan satu jari maka kita tidak bisa mengubah dengan dua jari begitu. Artinya apa? Artinya hal-hal yang demikian ini udahlah, jangan diolek-olek, jangan diungkit-ungkit, jangan dibuat lelucon. Lelucon itu ada pakemnya sendiri, nggak usahlah yang agama-agama dibawa lelucon begitu. Kita tidak ingin masyarakat itu terpecah belah karena hal-hal yang demikian, apalagi dilontarkan oleh pejabat publik yang punya pengaruh besar di masyarakat Indonesia. Tentu ini tidak etis. Itu. Oke, baik. Terkait tadi Pak Miftahul mengatakan bahwa Zulhas merupakan Menteri Perdagangan dan juga merupakan pejabat publik, dan ini dikatakan saat membuka Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia di Semarang. Nah, menurut Anda apakah ini juga bisa dinilai sebagai menyalahgunakan fasilitas negara untuk berkampanye?
Ya itu masuk salah satunya. Hmm, Karena dia atas nama Kementerian Perdagangan, atas nama negara, dan di situ terplisik mengkampanyekan salah satu calon, yaitu nomor 2, ya. Hmm. Prabowo di situ. Dengan dia menunjuk begini-begini, itu sudah mengisyaratkan itu mengkampanyekan nomor 2. Saking fanatiknya sampai nggak mau begini, katanya kan begitu. Janganlah politik-politik seperti itu, kita tidak bagus lah. Politik Indonesia itu sudah bagaimana demokrasi yang bagus, bagaimana tetap menghadapi demokrasi ini secara santun, secara gembira, jangan dirusak dengan hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan gitu. Oke, baik. Tapi Pak, ternyata sudah ada klarifikasi juga dari Kementerian Pertanian mengatakan bahwa pernyataan Zulhas ini justru malah untuk tidak terlalu fanatik para pendukung nomor urut 1, 2, dan 3 dan juga untuk menjaga perdamaian dan juga untuk mencegah perpecahan. Menurut Anda seperti apa tanggapannya? Yaitu hak mereka untuk mengklarifikasi, tapi publik menganggapnya bahkan menjadi trending di Twitter di X itu, di media sosial X itu sangat menyayangkan terkait masalah pernyataan Pak Zulhas karena saking fanatiknya dengan salah satu calon sehingga tidak bilang amin yang pertama, yang kedua Ya. itu karena saking fanatiknya dengan salah satu calon jadi tasyahudnya itu diganti menjadi 2 begitu. Itu kan hal mendowngrade sebenarnya daripada kesakralan sholat itu sendiri. Padahal sholat itu sangat sakral bagi umat Islam. Baik, oke, Bilang baik. itu adalah bentuk penghambaan tertinggi dari hamba kepada Tuhannya, itu ada pada sholat. Baik. Jadi nggak usah dibumbui-bumbui dengan yang lain, itu sangat tidak pantas. Baik, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Miftahul untuk waktunya berdialog bersama dengan kami. Kita berharap bahwa kasus ini segera dapat diselesaikan. Terima kasih Pak untuk waktunya.